Tuhan yang baik, dunia yang jahat. Kenapa? Pernahkah kamu melihat matahari terbenam yang menakjubkan, gunung yang megah, atau kamu mendengar tawa anak-anak yang tulus? Lalu kamu berpikir, pasti ada Tuhan yang baik di balik semua keindahan ini. Saya pernah. Namun dalam waktu yang sama, kamu juga melihat kenyataan hidup. Tragedi, penderitaan, kejahatan, dan ketidakadilan. Dan kamu bertanya, jika Tuhan benar-benar baik, mengapa masih ada kejahatan dan penderitaan di dalam dunia ini? Pada hari ini kita akan mengupas salah satu pertanyaan terbesar dalam sejarah manusia. Mengapa ada penderitaan jika Tuhan itu kasih? Untuk memahami jawabannya, kita harus menyelami firman Tuhan dan menemukan asal-usul kejahatan serta rencana Tuhan untuk mengakhiri penderitaan ini selamanya. Alkitab menjelaskan dengan jelas, penderitaan tidak pernah berasal dari Tuhan. Yesus mengatakan dalam Yeremia 31 ayat 3, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah adalah kasih. Kasih adalah sifat utama Tuhan dan segala sesuatu yang Ia lakukan berasal dari kasih yang sempurna untuk kebaikan dan kebahagiaan umatnya. Jadi, dari mana sebenarnya datangnya kejahatan? Yesus sendiri memberitahu kita melalui satu perumpamaan dalam Matius 13 ayat 24 hingga 28. Mengatakan di sini seorang musuh yang melakukannya. Dan dalam ayat 39 yang menjelaskan musuh yang menaburkan benih itu ialah siapa? Iblis. Dan 1 Yohanes 3 ayat 8 menegaskan iblis berbuat dosa dari mulanya. Tetapi Alkitab juga menunjukkan bahwa iblis bukan diciptakan jahat. Apa kata Lukas 10 ayat 18? Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Dan dahulu dia dikenal sebagai Lucifer. Dan Lucifer adalah malaikat yang indah dan sempurna. Kita boleh lihat sejarah Lucifer dalam Yeskiel 28 ayat 12 hingga 15. Di sini ia menggambarkan Lucifer sebagai ciptaan tanpa cacat celah. Tetapi Tuhan itu kasih dan Dia memberikan kebebasan untuk memilih. Sebab kasih sejati tidak boleh dipaksakan. Dan Lucifer memilih kesombongan dan pemberontakan. Dalam Yesaya 14 ayat 12 hingga 14. Itu ayat ini memperlihatkan isi hati Lucifer. Dia mengatakan, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Apakah maksud ini? Lucifer ingin takhta Tuhan, tapi dia menolak kasih dan karakter Tuhan. Dan apa akibatnya? Akibatnya terjadi perang yang sangat besar di surga. Wahyu 12 ayat 7 hingga 9 memberitahu kita bahwa Lucifer dan malaikat-malaikatnya diusir dari surga dan mereka jatuh ke bumi. Dan bagaimana manusia terlibat dalam pertarungan ini? Dalam Roma 5 ayat 12 berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Ketika Adam dengan sengaja tidak taat kepada Tuhan, dosa dan penderitaan memasuki dunia. Namun, kita tidak boleh menyalahkan Adam saja. Dalam Roma 3:23 menyatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan sejak itu, setan dia mengklaim dunia ini sebagai miliknya. Dalam Lukas 4 ayat 5 hingga 6 mencatat, dia berkata, segala kuasa itu telah diserahkan kepadaku. Tapi syukur kepada Tuhan bahwa kasih Tuhan tidak pernah padam. Dia tidak membiarkan manusia binasa begitu saja. Dan kasih Allah menyediakan jalan keluar. Dalam Yohanes 3 ayat 16, ia mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak pernah binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan 1 Petrus 1 ayat 18 hingga 19 menambahkan, kamu telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Yesus datang dan mati menggantikan kita. Dan melalui pengorbanannya, setan dia dikalahkan dan jalan keselamatan terbuka bagi siapa saja yang memilih untuk percaya dan ikut dia. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita.
Dalam penderitaan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, Allah itu setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ia juga akan memberikan jalan keluar. Dan satu lagi ayat dalam Yesaya 41 ayat 13 menenangkan kita, jangan takut, akulah Tuhan yang akan menolong engkau. Dan akhir bagi setan sudah ditentukan. Apa kata Yezekiel dalam pasal 28 ayat 16 hingga 19? Di sini sudah menubuatkan bahwa suatu hari setan akan dimusnahkan sepenuhnya. Dan apa yang akan Tuhan lakukan kepada dunia ini? Dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 10 dan 13. Akan datang langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Tuhan akan menghapus segala penderitaan kita, sahabat-sahabat, dan menggantikannya dengan damai dan keadilan yang kekal. Sekarang, di mana kamu mau berdiri? Pertarungan antara kebaikan dan kejahatan itu sangat nyata, dan taruhannya adalah kekekalan. Hari ini, Tuhan sedang memanggil kamu dan saya untuk keluar dari kekacauan dan kebingungan dunia ini, dan masuk ke dalam kasih-Nya dan kemenangan-Nya yang kekal. Dan kamu boleh memilih hari ini. Kamu boleh memilih harapan dan bukan keputusasaan. Kamu boleh memilih hidup dan bukan kematian. Kamu boleh memilih damai kekal dan bukan kekacauan dunia. Yesus sudah menang, sahabat-sahabat, dan pertanyaannya di sini, maukah kamu menerimanya dan hidup dalam kemenangan itu? Jika hari ini kamu ingin mengenal Yesus lebih dekat, ataupun kamu mau belajar Alkitab, ataupun didoakan, jangan ragu untuk hubungi kami melalui WhatsApp atau email yang ada di sini atau di deskripsi di bawah. Tuhan memberkati kita semua.